Oke, saya lanjutkan aja. Bagian yang kedua, kita bahas tentang CodeIgniter-nya. Ya, CodeIgniter ini dulu pertama kali diperkenalkan tahun 2006. Yang bikin adalah Rick Ellis, ya. Dia kasih lembaganya atau apa sih namanya? Ya brandnya lah ya. Namanya Ellis Lab. Nah, kemudian di 2014 itu diakuisisi, diambil alih oleh British Columbia Institute of Technology. Jadi sebuah lembaga pendidikan lah, diambil, dikembangkan lebih lanjut. Terus 2019 diambil lagi, ya, langsung berdiri sendiri dalam yayasan CodeIgniter Foundation, itu yayasan. Jadi dari 2006 sampai sekarang berapa tahun? 18 ya. 18 tahun. Lumayan. Seumuran kalian? Oh, tua kalian sih. Oke ya. Nah, ini katanya ya di websitenya seperti itu. Ini framework yang kecil dengan fitur yang luar biasa. Bahasa kasarnya kayak gitu lah ya. Nah, nanti kita lihat bener nggak gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Dia mengatakan ini framework kecil. Kecil itu dari sisi apa? Ukurannya. Saya sudah lihat framework itu dibandingkan, memang yang paling kecil CodeIgniter. Nah, itulah yang jadi salah satu alasan kenapa saya menggunakan ini untuk materi kita. Gitu ya. Dan yang kedua, cara kita menginstalasinya, sekali lagi saya bilang ya, kalau mau seperti dia, jadilah seperti dia, paham nggak? Oke ya. Nah, jangan ngiri, biarin aja. Yang nonton bingung nih nanti ngomong apa sih bapaknya ini. Ya. Ukurannya paling kecil. Nah, kalau yang lain nanti ada sesuatu yang harus kita install dulu untuk bisa menerapkan framework-nya. Nah, ya. Ini salah satu alasannya. Ini alasan yang lain lagi. Sudah salah banyak kalau ini. Kalau tadi kan salah satu. Ya, paling mudah dipelajari CodeIgniter itu. Ya, open source. Artinya kalau kita ikut mengembangkan silahkan, boleh. Kalau punya kemampuan silahkan ya. Dia sudah menggunakan yang namanya MVC. Model View Controller. Ini nanti akan kita bahas. 3 ini pasti akan ada. Dan pasti akan digunakan. Dan pasti masuk dalam project. Kalau framework nggak ada MVC-nya, apaan? Ya, karena ya nanti aja lah. Itu bahasannya materi yang lain. Ya, MVC itu seperti apa. Ada fitur keamanannya, tadi saya bilang ya, ada mencegah dia dari serangan CSRF. Ini cross site ya. Jadi ada sebuah situs yang dia bisa digunakan untuk menyerang ke sana, ke website yang sana. Misalnya contohnya ada isian ya, ada registrasi, form registrasi misalnya. Bisa tuh dimasukkan dari situs lain. Nah, di CodeIgniter itu bisa dicegah. Dia bisa mencegah menggunakan, di dalamnya itu ada CSRF atau XSS dan seterusnya. Itu nanti ya bahasannya di sisi security. Ya, dokumentasinya lengkap di websitenya. Kita jangan bosan lihat dokumentasinya dan perlu dilihat terus. Kenapa? Karena selalu diupdate. Ini ya. Ini diupdate terus sesuai dengan perkembangan. Maka mau tidak mau kita harus melihat dokumentasinya. Jadi kalau kita misalnya gunakan versi X sekarang, jangan kaku hanya di situ aja. Nanti pada saat kita download lagi yang baru, bisa jadi itu X1 sudah. Nanti ada penambahan, ada perubahan fitur di dalamnya. Cara menggunakannya mungkin ada yang berubah. Jadi perlu kembali ke dokumentasinya. Ya. Dan codingnya itu jangan dihafal, saya aja nggak hafal, ya, karena semuanya disediakan dokumentasinya. Balik aja ke dokumentasinya, cara menggunakan itu lengkap semuanya, contohnya. Jadi sebetulnya belajar framework ini nggak perlu diajari, belajar sendiri aja, baca aja.
bahasanya bahasa Inggris, Pak. Ya salah kamu sendiri, nggak bisa. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Di kelas kan pernah saya sampaikan, dua pelajaran dulu, kalau dari waktu sekolah dulu ya. Dua pelajaran yang saya tuh nggak suka. Pertama matematika, yang kedua bahasa Inggris. Makanya sampai sekarang, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Orang saya S2 kemarin aja, skor saya TOEFL-nya cuma 383. Habis itu dites ulang, naik 393. Tetap nggak masuk, standar minimal kelulusannya 400. Ya, akhirnya lulus juga saya S2 dengan surat keterangan bahwa saya sudah ikut 2 kali gitu. Nah, itu jangan ditiru ya. Kalau bisa bahasa Inggris, belajar. Cari beasiswa nanti di luar negeri. Banyak yang kosong kursinya, yang orang nggak ngambil, padahal tuh sudah disediain duitnya. Cuman ya karena orang luar sana tuh punya persyaratan cukup ketat ya. Bahasa Inggris itu kalau TOEFL harus sekian, kalau pakai IELTS nilainya harus sekian gitu. Ya, itu tesnya tes administrasi, belum tes secara langsungnya, yang interviewnya langsung. Nah, memang harus bisa dibuktikan kita bisa ngomong, kita bisa baca. Ya, konfigurasi awalnya hampir-hampir tidak ada, nggak usah ada sesuatu yang disetting, sudah bisa. Nah, itu kalau pakai CodeIgniter ya. Nah, kemudian tidak terlalu ketat dalam menerapkan aturan penulisan kode. Kenapa? Karena kode-kode di native itu masih bisa dimasukkan ke dalam CodeIgniter. Nah, itu alasan lainnya ya. Jadi pakai coding kita sendiri nanti bisa dimasukkan situ, nggak perlu harus baku ngikutin punyanya frameworknya gitu ya. Tapi pada bagian tertentu, nggak semuanya. Ya, kalau bikin kelasnya wajib. Bikin kelas ada metode itu wajib ya. Tapi coding di dalamnya, di dalam metode itu bisa kita bikin sendiri. Nah, dia nggak baku aturannya. Enak ya. Ukurannya lebih kecil tadi dibanding yang lain. Ya, kalau di download itu kurang dari 2 MB. Kalau yang lain itu perlu aplikasi tersendiri buat download. Nah, yang ini yang saya nggak suka. Walaupun harusnya disukai aja. Karena ada 2 cara nanti ya. Nah, versinya. Yang bisa kita gunakan ada versi 3, ada versi 4 ya. Tapi perbedaannya sangat jauh. Ya, antara versi 3 dengan versi 4 tuh sangat jauh perbedaannya. Kita nanti menggunakan yang versi 4. Jadi yang baru aja sekalian ya. Masa belajarnya yang lama. Begitu dikasih nanti pakai CE4, bingung, nggak tahu caranya. Ya, ini alamatnya buat download CodeIgniter. Ini terakhir kemarin waktu saya bikin itu 445, versi 445. Malam tadi saya cek 446. Ya, nah kita gunakan yang 445 aja. Biasanya kalau versi itu di titik 2, titik yang kedua itu biasanya minor ya. Biasanya hanya perbaikan kalau ada error aja. Biasanya nggak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Kecuali misalnya 4.5. Nah, itu kemungkinan besar ada yang cukup penting update-nya ya. Apalagi kalau sampai muncul versi 5. Nah, kalau sudah versi 5 itu berarti sangat berbeda lagi. Di sini alamat downloadnya, dokumentasinya di sini ya. Buka aja codeigniter.com, nanti ada di situ tulisan learn. Kalau ada learn itu berarti user guide-nya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini contoh ya. Ini di dokumentasinya. Ini untuk database. Nah, lihat aja, ini sudah jadi. Kita tuh tinggal ngisi bagian sininya aja. Nanti ya, coding itu sudah jadi. Kita tinggal ngisi apa? Hostname, username, passwordnya, database-nya, itu aja. Yang ini nggak perlu dirubah, MySQL itu engine yang digunakan dia. Sudah, biarkan aja. Ya, ini ada karakter setnya, UTF-8 dan seterusnya. Itu sudah ada semuanya. Tinggal kita set aja. Defaultnya ini kosong, hostnya kosong ya. Username-nya juga kosong. Kalau nanti pakai database kita bisa pakai. Nah, cuman kita perlu lihat di atasnya nih. Nih,
namespace. Sudah kita pelajari dulu setahun yang lalu, ya kan? Masih ingat? Use katanya di sini. Nah, use ini menggunakan namespace. File ini, file config database ini dijadikan namespace juga, namanya config. Ya. Kemudian si kelas ini, si config database ini dia menggunakan namespace. Nih. Juga. Jadi dia manggil kelas yang lain tuh. Sudah pernah kita pelajari. Gimana cara bikin itu sudah ada. Nanti lihat aja lagi videonya ya. Atau kalau mau ngulang semester ini saya masih ngajar PBO juga. Anak semester 4, tapi polanya saya rubah ya. Nah, ini misalnya kelas database extend config. Kenapa? Karena di sini yang dipakai menggunakan namespace-nya config. Jadi dia mengextend dari config. Ya gitu ya. Ini semua contohnya ada nih ya. Ini di sebelah sini, sebelah kiri ini bisa kita klik, nanti muncul apa yang mau dibahas di situ ya, ada semua. Sampai ke sini managing database. Bahkan Codeigniter itu memungkinkan kita menggunakan lebih dari satu database di satu aplikasi. Nah, kalau kita kembali ya ke tahun kemarin, kita pakai PDO kan? Dalam koneksinya pakai PDO. Di situ kan langsung disebutkan nama database-nya apa. Ya, kalau kita mau pakai 2 buah database, berarti kita perlu bikinkan 2 buah koneksi. Ya. Nah, kalau di CI satu aja. Kita cuman memasukkan definisi dari database tersebut aja. Jadi bisa tuh pakai 2 buah database. 2 database ya, bukan tabel. Kalau tabel itu bisa semuanya. Satu database kan lebih dari satu tabel. Ini 2 buah database, berarti tabelnya beda juga nih. Nah, gitu. Bisa kita gunakan untuk apa? Untuk proses backup misalnya. Ada database mahasiswa, database kampus misalnya. Yang satunya ini backup kampus. Isinya sama tabelnya. Yang diisi pertama yang mana? Yang diisi pertama yang ini, yang database kampus. Pada saat proses simpan, misalnya disimpan ke 2 buah database langsung bisa. Nah, dia mendukung itu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, lanjut aja. Nah, masuk bagian 3. Perangkat apa yang perlu kita persiapkan untuk proses praktikum kita?